Jin. Ridwan. Ada apa, Bet? Gini, kemarin saya sama Agus sama Sofan belajar tentang konduktor yang baik, dan salah satu konduktor itu adalah paku atau besi ini. Magnet ya? Iya. Besi itu bisa menjadi magnet nggak? Oh, jelas bisa. Besi, baja itu bisa menjadi magnet. Cuman untuk menjadi magnetnya itu tentu ada alat-alat dan bahan-bahannya, Bet. Nah, Tiga cara. Sebagaimana yang kita ketahui kan ada tiga cara dalam kita membuat magnet. Seperti yang pertama itu dengan cara menggosok. Nah, benar. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara induksi, konduksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan cara dialiri dengan elektromagnetik. Kalau menggosok sama konduksi saya sudah paham. Tetapi apa tadi? Elektromagnetik ya. Iya. Gimana itu caranya elektromagnetik? Oh iya, seperti saya bilang tadi, dengan cara elektromagnetik itu yaitu kita menggunakan kawat atau lembaga yang dialiri dengan listrik. Nah, tapi kita sekarang sudah mempunyai alat-alat dan bahan-bahannya tertentu. Bahan-bahan alat-alatnya apa aja itu? Nah, alat-alatnya yang kita perlukan untuk membuat besi itu menjadi magnet, yang pertama apa? Yang di sini kita mempunyai yaitu power supply. Nah, power supply ini yang mana kita gunakan untuk sebagai pengalir daripada aliran listrik. Kemudian ada lagi ini yang kita namakan dengan papan perangkai ya. Papan perangkai. Lubang ini sebanyak ada 260. 260. Nah, dalam lubang ini terdapat 260 lubang. Nah, kemudian alat yang lain kita dalam mengalirkan dari power supply ini ke papan perangkai ini kita membutuhkan otomatis yang namanya kabel. Kalau kabel ini gunanya untuk apa? Nah, dari sinilah kita akan mengalirkan aliran listrik dari power supply tersebut ke papan perangkai tersebut. Nah, tapi jangan salah, dalam mengalirkan aliran listrik ini kita harus meletakkan sesuai dengan warnanya. Nah, di sini kita mempunyai dua warna kabel, yaitu yang pertama merah, kemudian yang kedua hitam. Nah, kabel yang merah ini harus kita colokkan kepada warna merah tersebut. Kemudian yang hitam pun kita colokkan sama dengan kepada warna yang hitam, dengan syarat tentunya dalam kita memasangkannya ke papan perangkai ini kita harus memasangnya di dua lubang atau di dua kelompok tersebut. Karena apabila dalam satu kelompok ini, maka ini tidak akan berfungsi sebagai pengalir sebagai isolator tersebut. Nah, di sini kita coba saja, kita mengalir langsung saja. Kita langsung memasukkannya ke dalam dua lubang tersebut. Nah, yang ketiga itu ada namanya kumparan tembaga. Ini tembaga sebanyak 250 liter. Sebenarnya besi ini dan bahan-bahannya ini besi ya. Sebenarnya besi ini adalah kita melilitkan tembaga atau besi terhadap tembaga itu terhadap besi. Kemudian baru kita alirin listrik. Tapi zaman sekarang kita sudah mempunyai suatu alat tertentu, jadi kita nggak perlu melilitin lagi di besi ini. Cukup kita dengan mencolokkan kumparan logam tembaga ini. Caranya bagaimana prakteknya? Nah, untuk caranya pertama kita colokkan power supply ini ke colokan, kemudian kita tancapkan kabelnya tadi yang katakan sujud tadi. Warna kabel merah tempatkan di tempat merah, yang hitam tempat hitam. Lalu kabel ini kita colokkan ke papan perangkai ini. Dan mencolokannya itu harus di dua kotak, nggak bisa di satu kotak saja. Ini kalau ini satu kotak. Iya, ngerti, ini satu kotak. Nah, itu harus dua kotak. Nah, kalau kita misalnya ini merah, ya, ini di mananya bisa, sini hitam, ya. Kemudian kumparan ini, lembaga ini kita colokkan harus berada di dua kotak ini. Kotak yang dua kotak tersebut. Nggak bisa dengan satu kotak. Nah, setelah kita colokkan seperti ini, nah kita akan membuktikan di sini ada nggak. Nanti listrik ini akan mengalir dari lubang ini. Lubang kumparan sini. Pakunya ini apakah sudah besi ini apakah sudah mengandung magnet sebelum begitu? Belum. Contohnya ini. Besi ini tidak magnet karena paku gak bisa ngangkat paku, ya. Nah, setelah pembuktian ini kita coba apakah besi ini bisa menjadi magnet atau tidak. Nah, setelah kita nyalakan, Oke. Setelah kita nyalakan, kita buktikan di sini ada magnetnya nggak? Kalau ada magnetnya dia akan menarik. Nah,
kita coba paku ini ya. Oh, ini sudah mulai tarik nih. Nah, bisa dilihat? Ya, saya ulangi lagi ya, Kalau ada magnetnya dia akan menarik. Nah, di sini berarti bahwasanya di dalam kotak ini sudah terdapat magnet. Saya boleh nyoba nggak? Oh ya, silakan. Hati-hati, Mas. Benar, di sana ada magnetnya. Benar kan? Ya. Besi tersebut pasti tertarik ke dalamnya. Nah, disitulah kita tahu bahwa di dalam itu ada magnetnya. Nah, setelah kita taruh besi ini dalam kumparan sini, kita tunggu beberapa menit sampai magnet itu menular kepada besi ini. Nah, sebagaimana yang dalam buku, semakin lama waktu yang kita butuhkan, maka magnet pun semakin baik atau semakin kuat. Nah, kita coba dulu ya. Apakah sudah berhasil magnet itu menular kepada besi ini atau belum? Besi ini sudah menjadi magnet atau belum? Nah, kita matikan stapelnya. Nah, dan cara pembuktiannya, tentu namanya magnet dia akan menarik besi-besi atau benda seperti besi itu ya. Ataupun kita menggunakan kompas. Nah, kompas itu apabila terkena magnet dia akan berputar ataupun dia akan sesuai arah utara dan selatan. Selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, sekarang kita coba kepada besi dulu. Apa berhasil apa tidak? Nah, bisa dilihat. Paku ini bisa dikatakan sudah menjadi magnet, walaupun kekuatan magnetnya belum besar. Karena kalau kekuatan magnet besar itu bisa mengangkat besi-besi ini semuanya. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi magnet. Nah, ya. Kalau ini bisa angkat banyak. Oh, jelas. Ini bisa angkat banyak karena daya magnetnya sudah dapat magnet yang besar, daya magnetnya besar sekali di sini. Sedangkan ini kan baru saja. Oh gitu. Yang kita gunakan kan sedikit, jadi otomatis daya magnet yang ada di dalamnya pun lebih sedikit daripada yang dibandingkan dengan aslinya. Kalau pembuktian yang lain, kalau ini sudah mengandung magnet gimana? Anda, kita memakai kompas ini, dengan ini kita tahu bahwasanya besi ini yang telah kita aliri dengan tadi, kita coba tadi, di sini kita akan membuktikan. Dari sinilah kutub dari kompas ini akan selalu mengejar yang namanya lawan dari magnet tersebut. Sebagaimana positif ketemu positif itu akan bertolak belakang, tetapi apabila positif dengan negatif itu akan saling tarik menarik. Nah, di sini kita buktikan. Kita mencari di mana letak kutub utara dan selatan dari magnet dari besi ini. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau pas seperti ini berarti arah utara magnet ujung yang saya pegang ini berarti bermuatan Negatif. selatan. Sebagaimana utara dengan selatan maka akan saling tarik menarik. Kita buktikan dengan yang ujung yang satunya. Nah, disinilah kutub utara daripada kompas tersebut akan mengejar daripada ujung yang satu dari besi yang telah kita aliri menjadi magnet tersebut. Seperti ini, sama. Di sini kita dapat memainkan sesuai dengan kutub yang kita miliki. Nah, paham sekiranya? Alhamdulillah. Nah, itulah sebagaimana yang kita ketahui. Jadi kita mempunyai beberapa cara dalam membuat magnet. Nanti kalau seandainya mungkin memerlukan waktu lain, nggak apa-apa datang aja ke sini, biar kita belajar bersama gitu. Alhamdulillah sekarang saya udah paham dari sebelumnya. Terima kasih Sujud sama Ridwan. Ya, sama-sama. Alhamdulillah saya hari ini mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Mungkin besok saya bisa kesini lagi. Ya. Sekarang saya ada pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan, Mbak. Baiklah kawan-kawan, sudah jelas dengan apa yang kita coba tadi. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat rangkuman. Saya Sofwan, Saya Agus. Saya Iban. saya Sujud, Dan saya Ridwan. wassalam.